Hai people founder, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Kita di depan saya ini kemungkinan adalah hand grinder terbaik under $100, yaitu setelah kemarin kita nge-review yang Kin Grinder K2. Nah, pada sesi kali ini kita bakal nge-review flagshipnya dari Kin Grinder sendiri yang otomatis misinya mereka adalah di bawah $100, yaitu ini Kin Grinder K6. Kin Grinder K6 ini sendiri perbedaannya adalah di mataburnya yang lebih solid juga. Terus di sini bisa kalian lihat sendiri, ini akrab banget ya dengan seperti Easy Presso ya. Dan rumornya sih katanya ini juga pecahan dari Easy Presso. Dan range-nya juga bagus banget, banyak banget ini. Dan range-nya bisa diputar. Buat kita sih kalau external adjustment ini asik banget ya. Terus all part-nya metal dan ini ada built-in karet. Dan ini gripnya sih enak banget ya kalau saya bilang. Bodinya juga solid, bisa dilihat nih. Nah, kecuali di sini ini masih plastik dan ini masih udah kayu juga. So far fisiknya sih cakep banget, cuman kita bakal coba tes performanya gimana pada saat dia brewing, giling, sama kira-kira ada kejelekannya nggak ya. Jangan kemana-mana, habis gini kita bakal ulik dan kupas tuntas Kin Grinder ini di zoomnya. Jadi beratnya itu sekitar 638 standar seperti Comandante. Cuman ini yang saya emes sih adalah gripnya dia ya, oke banget. Kita bakal ngitung gimana waktu gilingnya juga buat Kin Grinder ini di 15 gram. Oke, ini kopinya kopi Kenya Light Roast ya dari Ko Henry Nata. Oke, ini Oke, kita coba giling di gilingan medium. Jadi satu kali rotasi ini dia 60 rotasi. Tapi kalau di ini ada angkanya dan ini lumayan akurat juga sih. Ini berarti di angkanya adalah 87. 87 itu kayak medium grind size atau mungkin kalau di Comandante sekitar 22, 23. Sekarang kita hitung setting timer. Yang pasti saya lumayan miss dengan kualitas gilingannya ya, kayak gilingan ini smooth banget, mungkin dibantu dengan gripnya juga, dan asik sih, maksudnya ya, buat kopi right roast banget yang ukurannya Norway ini, roastingan Norway ini lumayan empuk gitu loh, buat digiling. Nah, oke, 24 second, selesai sudah dia menggiling kopi 15 gram, 24 second. Dan sekarang kita bakal lihat hasil gilingannya kayak gimana. Oke, bisa dilihat ya, ini uniformity-nya bagus banget ya. Nah, cukup mencengangkan juga buat ukuran grinder yang di bawah 100 USD. Jadi kita bakal coba ya, kita pakai menu resepnya kita aja yang basic 15 gram, airnya 250. Oke. Kalau kita lihat sendiri sih, ini granulnya sih lumayan minim fine. Dan K6 ini memang didesain buat all purpose grinder. Kalau kalian mungkin prefer hand grinder yang buat espresso, kalian mungkin bisa tipikal yang mirip kayak gini, yaitu di K4. Kurang lebih kayak gitu. Ini udah 35 detik. Nanti kita kasih, kita mulai brewing lagi sampai 150 gram. Oke, pouringan kedua juga turunnya agak cepat, berarti mungkin saya bakal gilingin lebih halus lagi kalau nanti next. Karena ternyata gilingan 1000 mikron yang biasa kita lihat, ternyata ini kita ada sign-nya kita bakal minim fine grinder ini. Tapi kita bakal ulik lagi. Dan kalau dari segi aroma sih, tadi dry aromanya sih oke banget ya. Maksudnya nggak ada sesuatu yang negatif dan cukup mencengangkan juga buat grinder under $100. Karena kalau kalian release grinder di bawah $100 ya paling kategorinya adalah di Timor, terus di Hario Skerten, Porlex, grinder legendaris dengan keramik bur. Dan kalau saya bilang sih
grinder yang ini sih sudah, ya mungkin sudah surpassing mereka. Jadi bisa bilang mungkin kalau di bawah $100 ini adalah rajanya. Tapi nggak tahu juga. Taste is king. Jadi kita bakal nyobain lagi. Oke, ini selesai 2 menit. Jadi waktunya juga cukup oke juga. Nah, ini kamu bisa lihat juga. Oke, sekarang kita bakal nyobain di dalam Tulipa. Ini kopi kayaknya dari Calendar Coffee, dikasih sama Ko Hendry. Thank you Ko Hendry. Nah, sekarang kita nyobain ya. Dari segi aroma sih kita dapat tadi ada sedikit complexity kayak goji berry, terus kita juga dapat seperti blackcurrant, terus kita juga dapat hibiscus atau cascarati. Sekarang kita cobain. Wow. Buat dari segi taste sih saya cukup puas banget ya, kayak dia bisa kompleks, terus acidity-nya juga vibrant, aftertaste-nya juga kayak black tea tapi nyaman, seperti cascarati juga. Cukup surprising juga buat grinder di bawah $100 bisa ngasilin flavor yang kayak gini. Dan apakah grinder ini ada kejelekan? Kalau buat $100 sih ini sih over budget banget, maksudnya dari segi kualitas sih overkill banget ya kalau dia bawa $100 ya. Dan kalau dibandingin sama K2, saya lebih pilih di sini karena yang satu yaitu adjustment-nya di luar sudah gampang banget. Terus yang kedua dia burnya kayaknya juga beda, jadi kayak gilingannya tuh empuk banget. Terus kayak begini kita bakal buka sih dalamnya kayak gimana, biar ada bayangan kira-kira dalamnya ini kayak gimana sih. Jangan kemana-mana. Sekarang kita bakal buka ya jeroan king grinder ini apa aja. Oke. Di sini tuh ada satu cepitan kecil. Saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin biar lebih ini ya. Nah, kita lihat ya, ini kecil banget. Ini kejadian juga sama Mazer Omega yang pernah kita review. Jadi kita bisa lihat sendiri. Cepitan ini rawan banget. Dan ini juga washernya. Nah, memang nggak setebal. Jatuh. Kalau kita lihat sendiri memang washernya ini nggak setebal Yeezy Presso ya. Dan ini dia mata burnya. Wow. Kalau kita lihat sih konstruksinya sih mirip banget ya sama Yeezy Presso ya. Kalau mata burnya sendiri kita bisa lihat juga ada kemiripan dengan Yeezy Presso. Dan cukup ringkes juga modelnya. Dan nggak terlalu neko-neko juga. Ini bisa lihat sendiri. Kurang lebih ini sih mungkin lebih mirip kayak Yeezy Presso tapi diperbaikin dengan yang lebih murah. Dan king grinder ini juga satu-satunya grinder yang ngasih rekomendasi orang-orangnya buat atau customernya sendiri buat digiling pakai drill, kurang lebih gitu. Dan ini sih partnya lumayan simple dan kita sih kalau bisa sih semoga dia nanti bisa setting ulang ya, kurang lebih gitu. Segini kita coba ngembaliin lagi dan kita nggak ngerti kenapa ada part kecil kayak gini. Nanti kita bakal bahas lagi kira-kira kejelekannya apa sih gitu. Oke guys, jadi tadi agak sedikit ribet ya buat masangnya karena ternyata ini kita harus masukin pin kecil tadi ke dalam grindernya ini. Tujuannya apa ya? Ini tujuannya buat ternyata ini bisa langsung nol, jadi nggak kayak Yeezy Presso yang harus kita putar-putar berulang-ulang. Dia dikasih sama king grinder sendiri udah dikasih ini. Tapi kalau menurut saya sih agak ribet ya, karena ya tadi kita harus berusaha masukin pin kecil itu ke ininya. Tapi overall akhirnya bisa balik juga, dan ini kalau kalian dengan segala keribetan dia langsung kebalik lagi ke nol.
karena memang udah disetting gitu sama si screen grinder ini. Ini either smart, mungkin beberapa orang bisa bilangnya ini smart choice, tapi kalau saya sih lebih milih dari konstruksinya Easy Presso itu sendiri gitu. Dan ini juga tidak seperti magnet. Nah, ini screw, buat beberapa orang juga mungkin prefer ini atau enggak. Tapi kalau Easy Presso kan dia magnet strong gitu kurang lebih. Dan kira-kira kejelekannya apa sih? Ya bisa kita lihat sendiri ya, tadi pin kecil ini tuh bisa hilang, dan setahu saya sih cuma dikasih spare satu sama dari kin grindernya itu sendiri. Terus grinder ini udah kayak standar grinder dari China, jadi kayaknya cuma datang dengan satu kuas. Jadi kayak kuas itu udah barang wajib. Tidak seperti Easy Presso yang datang dengan blower dan karet tambahan seperti ini. Cuman kalau buat saya sih karetnya ini udah gripnya sih udah oke banget gitu. Kurang lebih segitu aja. Pertanyaannya apakah di bawah $100 ini bakal merajai banget untuk kategori hand grinder entry level yang murah? Kalau saya bisa bilang iya, ini masih salah satu hand grinder terbaik yang di harganya $100. Apakah bisa compete dengan C40? Dengan segala kekurangannya saya bilang mungkin bisa iya juga gitu, karena resultnya dari brute resultnya juga ternyata lumayan oke juga gitu. Dan taste-nya saya juga nyoba, terutama untuk kopi-kopi yang floral ini sangat-sangat terhighlight di grinder yang ini. Dan adjustment-nya juga oke banget sih gitu kalau kalian pengen tahu. Dan ini juga external adjustment-nya sih cakep banget ya kalau saya bilang. Dan cukup gampang juga untuk kita adjust. Nah, ini udah balik lagi ke seperti yang kita mau. Fisiknya sih oke banget. Dan kalau dibanding K2, otomatis ini jelas lebih premium lagi karena ini flagship-nya. Cons-nya yang lain lagi ya belum ada distributornya, mungkin Kobeni nanti setelah masukin Mischief mau masukin kin grinder ini, karena ini sih mind blowing banget ini grinder menurut saya. Kurang lebih sekian gitu aja. Kalau kalian ada pernah coba grinder ini dan kalian tidak setuju, kalian bisa like, subscribe, komen kalau kalian cocok. Sampai jumpa di konten berikutnya.